Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rahmis Kelas. Apa kabar semua anak-anak? Semoga kiranya hari ini kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Masih semangat dong tentunya. Semoga ya. Oke, hari ini merupakan minggu ketiga kita belajar secara online. Namun Ibu berharap dengan sistem belajar seperti ini tidak mengurangi keinginan kamu untuk belajar lebih giat lagi ya. Oke, dimana hari ini kita akan membahas pelajaran tentang syarat-syarat air bersih. Namun sebelumnya Ibu berharap sebelum kita melanjutkan pelajaran lebih lanjut lagi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga kiranya nanti ilmu yang akan kalian dapatkan, ilmu yang akan kalian peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Amin. Dengan itu, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke materi pelajarannya ya anak-anak. Di sini Ibu akan membahas tentang syarat-syarat air bersih. Di mana kita sebagai makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan pastinya membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Di mana air yang akan kita pergunakan adalah untuk mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Namun dalam kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang syarat-syarat air yang bersih yang layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Di mana air yang layak untuk dikonsumsi oleh manusia harus memiliki beberapa kriteria atau beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama, persyaratan secara fisik. Yang kedua, persyaratan secara kimiawi. Yang ketiga, persyaratan secara mikrobiologi. Jadi, ada 3 persyaratan yang harus didapatkan dalam air bersih sehingga air tersebut layak untuk dikonsumsi. Nah, sekarang yang pertama kita bahas tentang persyaratan secara fisik. Di mana persyaratan secara fisik itu harus meliputi yang pertama, air tersebut tidak keruh, yang kedua, tidak berwarna, 3, tidak berasa, 4, tidak berbau, yang kelima, air tersebut berada dalam suhu sekitar 10-25 derajat Celcius atau berada dalam keadaan sejuk. Yang keenam, air tersebut tidak meninggalkan endapan. Di mana maksud dari endapan ini Ibu berharap kalian udah mengerti ya, karena kita sudah pelajari di materi-materi sebelumnya. Nah, itulah persyaratan air bersih yang didapatkan dari secara fisik. Yang kedua, persyaratan secara kimiawi. Meliputi yang pertama, air tersebut tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Kedua, air tersebut tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan. Ketiga, air tersebut cukup yodium.
Yang keempat, pH atau potensi hidrogen atau derajat keasaman air tersebut berkisar antara 6,5 sampai 9,2. Nah, bagaimana sih untuk bisa membuktikan bahwa air itu sudah mencapai tingkat keasaman 6,5 sampai 9,2? Nah, untuk membuktikan ini kita bisa menguji air tersebut dengan menggunakan alat pengukur pH atau potensi hidrogennya atau tingkat keasaman, derajat keasaman air tersebut. Nah, nanti setelah video ini akan Ibu tunjukkan video selanjutnya bagaimana cara membuktikan atau bagaimana cara menguji tingkat keasaman air sehingga air tersebut layak untuk dikonsumsi. Oke, sekarang kita bahas persyaratan ketiga, yaitu persyaratan secara mikrobiologi, di mana persyaratan ini harus meliputi air tersebut tidak mengandung kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Nah, ini juga bisa kita buktikan bahwa di dalam air tersebut tidak mengandung kuman penyakit. Bisa kita buktikan atau bisa kita uji dengan menggunakan mikroskop, ya, karena untuk melihat sel-sel terkecil di dalam benda itu bisa dilihat menggunakan mikroskop, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, itu pun nanti setelah video ini berakhir akan Ibu perlihatkan video bagaimana cara menguji air tersebut tidak mengandung kuman penyakit. Oke anak-anak, jadi ada 3 persyaratan yang harus kita dapatkan dari air bersih sehingga air tersebut layak untuk dikonsumsi. Di antaranya kita ulang kembali. Yang pertama, persyaratannya adalah persyaratan secara fisik. Kedua, persyaratan secara kimiawi. Yang ketiga, persyaratan secara mikrobiologi. Nah, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat mengenal, mengerti, dan memahami bagaimana sih air tersebut layak untuk kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.